Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juita. Saya akan menjawab pertanyaan tentang filsafat pendidikan Islam sebagai bentuk tugas akhir. Soal yang pertama yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Berikan narasi Anda terhadap pernyataan di atas. Berpikir adalah proses kognitif yang dimana meliputi pengolahan informasi, refleksi, penalaran, dan evaluasi, yang dimana setiap individu yang memiliki kemampuan kognitif mampu melakukan tindakan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita punya suatu masalah di lingkungan kerja, kita sebagai individu yang memiliki kognitif, maka kita akan berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian dan untuk filsafat, filsafat adalah uh, yaitu kemampuan yang berpikir kritis, reflektif, dan abstrak untuk menjelajahi konsep-konsep uh, filosofis yang lebih kompleks. Ini melibatkan pembelajaran tentang teori-teori filsafat, membaca karya-karya filosofis, dan berpartisipasi dalam diskusi filosofis. Jadi, meskipun filsafat ini merupakan kegiatan atau merupakan bagian dari berpikir, tidak semua orang yang berpikir secara umum akan otomatis terlibat dalam praktik filsafat. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu, pada perkuliahan Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Berikan penjelasan hubungan tersebut. Filsafat berperan penting dalam pendidikan karena memberikan landasan teori dan prinsip-prinsip yang mendasari tujuan, nilai, dan metodologi pendidikan. Filsafat pendidikan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar sekitar esensi pendidikan seperti tujuan pendidikan, proses belajar mengajar, kemudian juga nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Gitu. Kemudian hubungan antara filsafat dengan manusia yaitu untuk mempelajari aspek tentang manusia termasuk hakikat, keberadaan, nilai, dan tindakan manusia. Filsafat inilah yang membantu kita memahami pertanyaan-pertanyaan esensial tentang makna hidup, kemudian sifat manusia, etika, dan tujuan hidup. Melalui pemahaman inilah filsafat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia dan nilai-nilai individu. Oleh karena itu, filsafat, pendidikan, dan manusia saling terkait dan saling mempengaruhi. Filsafat memberikan landasan kontekstual dan nilai-nilai yang membentuk pendidikan, sedangkan pendidikan memberikan landasan dan proses untuk membentuk manusia secara holistik. Memahami filosofi dan nilai-nilai manusia juga dapat mempengaruhi pendekatan dan praktik pendidikan yang digunakan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Kemudian pertanyaan nomor 3 yaitu, rasional menurut filsafat pendidikan Islam adalah bentuk berpikir yang menggunakan akal untuk mendapatkan kebenaran tentang pendidikan yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan hal tersebut, coba Anda deskripsikan definisi filsafat pendidikan Islam, latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, dan apa saja manfaat dari filsafat pendidikan Islam, kemudian tujuan dari filsafat pendidikan Islam, serta konteks filsafat pendidikan Islam apa saja ruang lingkup dari filsafat pendidikan Islam. Oke, di sini kita akan jawab satu persatu, yaitu pertama, filsafat pendidikan Islam itu apa sih? Yaitu merupakan disiplin ilmu yang mengkaji aspek-aspek filosofis dan konseptual dalam pendidikan dengan landasan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Kemudian, latar belakang munculnya filsafat pendidikan dapat ditelusuri kembali ke masa awal Islam, yaitu ketika umat Muslim mulai menghadapi tantangan dalam menggabungkan ajaran Islam dengan metode pendidikan yang ada pada waktu itu. Para pemikir Muslim ini pula mulai mempertimbangkan aspek-aspek filsafat seperti tujuan dan metodologi pendidikan, kemudian nilai-nilai moral, dan tugas pendidikan dalam masyarakat Muslim. Hal ini ya yang mendorong perkembangan pemikiran dan teori pendidikan yang berakar pada ajaran Islam.
Kemudian, kenapa sih filsafat pendidikan Islam ini perlu dikaji? Yaitu karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, yaitu untuk mempelajari filsafat pendidikan Islam dapat memberikan dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam itu memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan utama pendidikan dalam Islam, yaitu pembentukan akhlak yang baik seperti itu. Yang kedua yaitu pendidikan Islam dapat membantu mengembangkan pemikiran kritis dan analisis sehingga seseorang yang memahami seseorang dapat memahami dan mengevaluasi berbagai pendekatan dan teori yang ada. Yang ketiga yaitu kajian filsafat pendidikan dapat memberikan paduan praktis dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu tinjauan filsafat. Konteks filsafat dan pendidikan Islam itu apa? Yaitu untuk melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam termasuk ajaran-ajaran agama, etika, epistemologi, dan metafisika. Dalam konteks ini, filsafat digunakan sebagai alat untuk memahami dasar-dasar pendidikan Islam. Kemudian ruang lingkup dari pendidikan filsafat Islam yaitu mencakup beberapa aspek. Pertama itu studi tentang tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, penelitian tentang metodologi pendidikan Islam seperti pendekatan pengajaran, evaluasi, dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu eksplorasi tentang hubungan antara pengetahuan dan iman. Yang keempat yaitu analisis tentang peran pendidik dalam pendidikan Islam dan tanggung jawab mereka dalam membentuk generasi Muslim yang berakhlak mulia. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 4. Deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut ini, yaitu aliran progresivisme, aliran esensialisme, sama aliran paralelisme, dan aliran rekonstruksionalisme. Aliran progresivisme ini adalah aliran yang menekankan pada pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Pendidikan dalam aliran ini diarahkan pada pengembangan keterampilan dan pengalaman praktis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ajaran esensialisme ini menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap penting dalam kehidupan. Fokus utamanya dari aliran esensialisme ini adalah pada mata pelajaran inti seperti matematika, ilmu pengetahuan, sastra, dan sejarah. Dan untuk aliran paralelisme, yaitu menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan yang mendasar dan universal. Pendidikan dalam aliran ini mengajarkan nilai-nilai abadi, keberadaan, dan kebijakan yang ditemukan dalam karya-karya klasik, gitu kan. Fokusnya adalah pada pengembangan akal budi. Untuk aliran rekonstruksionalisme ini menekankan pentingnya mengubah masyarakat melalui pendidikan yang kritis dan reflektif. Pendidikan dalam aliran ini bertujuan untuk mengubah dan meningkatkan struktur sosial dan keadilan di dalam masyarakat. Aliran rekonstruksionalisme ini menekankan pentingnya konteks sosial dalam proses belajar mengajar dan adanya perubahan sosial melalui pendidikan yang transformatif. Jadi perbedaan dari beberapa aliran tadi adalah yaitu terletak pada tujuan pendidikan, fokus pembelajarannya, serta pengaruh sosial, metode pengajaran, dan konsepsi tentang pengetahuan yang dianggap penting. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 5. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan di antaranya Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Hasyim Asy'ari, dan Ahmad Dahlan. Karya mereka ini telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan Islam terlebih di Indonesia. Tolong berikan penjelasan karya dan bagaimana konsep pendidikan keempat tokoh tersebut. Yang pertama yaitu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkemuka yang dikenal karena karyanya yang monumental yaitu Muqaddimah. Dia ini berpendapat dalam konteks pendidikan, Ibnu Khaldun ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mempertahankan kebudayaan dan peradaban. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini nama aslinya itu Abu Hamid Al-Ghazali, di mana beliau adalah seorang filsuf, teolog, dan cendekiawan Muslim yang berpengaruh juga.
Dalam pandangannya, dalam pandangan pendidikan, Al-Ghazali ini menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual. Untuk Hasyam Asy'ari ini, yaitu beliau adalah seorang ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama, yang dimana beliau ini menekankan atau memberikan atau menyadari pentingnya menggabungkan pendidikan agama dengan pengetahuan umum dalam kurikulum, gitu. Ia ingin menciptakan pesantren yang mempersiapkan para santrinya ini eh, tidak hanya sebagai cendekiawan agama, tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang terampil dan berdaya saing. Yang terakhir itu ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini adalah seorang tokoh ulama dan reformis Islam yang menjadi pendiri Muhammadiyah. Beliau ini mengajukan pendidikan Islam yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Ia ingin membebaskan masyarakat Muslim dari keterbelakangan dengan mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip agama. Keempat tokoh ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam pemikiran dan praktik pendidikan Islam. Meskipun fokus mereka meskipun fokus mereka berbeda-beda, pendekatan mereka secara keseluruhan menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang holistik, mencakup aspek intelektual, moral, spiritual, dan praktis dalam mempersiapkan individu yang hidup bermakna dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan nomor 6 yaitu bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui serta masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam itu ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup serta jelaskan berdasarkan data, fakta, dan logika serta analisis Anda. Konsep pendidikan Islam didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam yang meliputi pendidikan akademik, moral, spiritual, dan sosial. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengembangkan individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan yang baik tentang ajaran Islam. Beberapa prinsip utama dalam konsep pendidikan Islam meliputi yaitu tauhid, Quran dan hadis, kemudian moral dan etika, kemudian pembangunan diri, pembentukan masyarakat yang beradab. Dalam tinjauan aspek kesejahteraan hidup, konsep pendidikan Islam masih relevan dan kooperatif. Pendidikan Islam memberikan landasan moral dan etika yang kuat yang dapat menjadi fondasi yang baik untuk mencapai kesejahteraan hidup individu dan masyarakat. Beberapa faktor yang mendukungnya yaitu pengembangan karakter yang baik, pemberdayaan individu, nilai-nilai keadilan sosial. Namun, penting untuk dicatat bahwa implementasi konsep pendidikan Islam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan hidup dapat bervariasi, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan intervensi ajaran Islam yang diterapkan. Selain itu, analisis mengenai kooperatifnya konsep pendidikan Islam dalam mencapai kesejahteraan hidup juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan. Saya rasa sampai sana jawaban saya tentang pendidikan filsafat pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.